Katanya Yesus menghancurkan iblis, iblisnya sudah hancur. Sekarang ini masih ada iblis nggak? Tahu kata iblis gak? Emang iblis cuma satu sebiji ya? Emang satu? Berarti Yesus tidak menghancurkan semua iblis. Emang cuma satu? Emang cuma di goa kan sudah? Emang nggak cuma di goa kan? Berarti masih banyak iblis. Berarti akui dulu berarti si M itu meniru wahyu dari iblis. Enggak ada tulisannya. Enggak ada tulisannya, gimana sih? Kan enggak ada tulisannya. Loh, kan yang di gua kan tadi udah aku bilang. Kalau di gua kan di dalam Bibelmu ada dalilnya mengatakan dalam gua itu tempatnya iblis. Elia menerima firman Tuhan dari iblis. Yesus keluar dari iblis. Kalau di dalam Al-Qur'an enggak ada. Di mana dalam Al-Qur'an gua adalah iblis? Gua tempatnya iblis mana dalam Al-Qur'an? Ada enggak? Ada enggak? Ada dalam Bible. Adanya dalam Bible kan? Jadi yang kau harus akui adalah dalam Bibelmu bahwa Elia menerima firman Tuhan di dalam tempatnya iblis. Yesus mau tidur selama 3 hari di tempatnya iblis. Adalah firman kan ada dalam Bible. Gue itu ada firman iblis. Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Seperti dalam Bible gitu. Goa itu adalah tempatnya setan dalam Bible kan? Coba dalam Al-Quran ada nggak? Goa itu tempatnya iblis, mana dalilnya? Mana? Dulu ada kitabmu. Ya makanya berarti yang mengakui goa itu tempatnya iblis adalah Bible. Nah, Bible menampar Elia dan Tuhanmu karena Tuhanmu sempat tidur 3 hari di dalam tempatnya iblis. Elia 1 malam menerima firman di tempatnya iblis. Jadi apa? Juga menerima firman iblis kan? Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Jadi di dalam Al-Quran, ketika Nabi Muhammad menerima firman di Goa Hiro, percakapan dialek antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Iqra ya Muhammad, Iqra. Jadi bukan dari iblis. Bahkan ini pun juga dibenarkan oleh Waraka bin Naufal. Ketika Waraka bin Naufal, ya kan, kedatangan daripada keponakannya itu Siti Khadijah, ya kan, menceritakan apa yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka kata Waraka bin Naufal, sesungguhnya suamimu akan diangkat menjadi rasul karena dia menerima namus yang pernah diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Jadi kalau Anda mengatakan goa tempatnya iblis tidak punya nas dan dasar, saya katakan Anda asumsi. Sedangkan dalam Bibelmu mengatakan goa itu tempatnya setan. Yang menerima firman di tempatnya setan siapa? Elia. 1 Raja-Raja 19 nomor 9. Setan itu adalah Muhammad. Di mana dalilnya setan itu Muhammad? Itu dalil yang kamu baca tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Apa artinya Iqra? Apa artinya Iqra bismi rabb? Itu begitu keluar dari gua langsung jadi nabi. Tidak pernah ada nabi dari Arab. Kata siapa? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Azab. Hei. Surat Al-Azab ayat 40. Israel. Dengarkan. Nabi Arab. Dengarkan baik-baik. Makanya dia adalah nabi gombal gambul. Surat Al-Azab ayat 40 Allah sendiri. Dengarkan. Kalau Nabi Muhammad SAW bukanlah nabi, tidak mungkin ada pelantikan dari Allah langsung dalam Al-Quran. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Dengarkan baik-baik. Muhammad itu dengarkan Saifuddin. Saifuddin kenapa jadi penghujat? Nabi tukang pungut-pungut gelas. Dengarkan baik-baik. Dengarkan. Jangan kau sibuk mulung, habis mulung kau menghujat. Dengarkan baik-baik. Yang melantik baginda Nabi Muhammad SAW adalah Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Azab ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin.
Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Bukan hanya diterangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Allah juga menegaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 144, Muhammad itu adalah utusan Allah dan nabi Allah. Jadi kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad itu bukan nabi, itu adalah pernyataan dari pemulung pemungut sampah di Amerika Serikat. Kami tidak percaya. Kami lebih percaya pernyataan Al-Quran daripada pemulung pemungut sampah di Amerika, gitu loh. Ngomong apa? Mik mau dibuka dulu, ngomong apa? Ya Allahu Akbar Saifuddin. Kasihan ya. Kasihan banget. Itu commute itu, Mau Yunus. Commute itu mikrofonnya. Sekarang kalau yang melantik Yesus jadi Tuhan, Itu commute. Paulus jadi Commute rasul itu itu siapa, mikrofon commute. Yang melantik Paulus menjadi rasul adalah Saifuddin Ibrahim. Siapa yang Apa? mute saya? Kamu yang mute diri kamu sendiri. Kamu yang mute. Siapa yang mute saya? Kamu sendiri. Inspirasi. Kenapa Kamu. berani nge-mute saya? Kamu yang mute. Siapa yang mute? Gak ada yang mute. Saya lagi di WC tadi. Lagi WC tadi. Jangan marah dong. Jangan marah Pak Saifuddin. Kamu di dasar Nabi Jangan Arab, begitu. itu. Nabi Kalau Anda menghina saya, sekali. Menantu diambil, anak kecil diambil. Jadi istri. Lalu Katanya hanya boleh poligami 4. Dia dengarkan baik-baik. Soal baginda Nabi Muhammad mau nikah, mau kawin, itu wajar, ya kan? Yang tidak pantas itu Tuhanmu kawin. Itu tidak pantas tuh. Betul. Kalau Tuhan kawin tidak pantas. Kalau manusia nikah, manusia kawin wajar. Karena diberikan kelamin, ya kan? Diberikan syahwat, diberikan keturunan, diberikan pasangan. Maka kodrat manusia itu ya menikah, nilainya ibadah. Yang jadi masalahnya itu Tuhan itu kawin. Gimana Pak Saifuddin? Bang Yunus kawin sama siapa Tuhannya tuh? Sama Maria Magdalena, Lydia. Nah itu istrinya tuh. Punya syahwat dong Tuhannya Bang Yunus. Iya. Wah kasihan ya. Tuhan Kalau kau mempermasalahkan Nabi Muhammad poligami, dengarkan. Produk poligami itu bukan produk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad lahir di negeri Arab, yang melakukan hal-hal poligami itu adalah nabi-nabi terdahulu. Dari Abraham, Salomo, Daud. Nggak kedengaran Ibrahim, nggak kedengaran. siapa yang mute saya nih? Bom yang mute. Bom admin di bawah, bom admin di bawah. Sini. Bom yang mute Pak Saifuddin, bom. Kurang ajar bom nih. Bom, jangan di mute Pak Saifuddinnya. Jangan marah. Saya turun. Saya tidak. Jangan marah. Jauh rumah sakit. Jangan marah. Jangan. Enggak Rumah sakit di Amerika jauh. diskusi pakai Saya waktu turun Bang ya. Yunus. Ya pakai data ya Saifuddin, pakai data makanya. Pakai data. Data saya pakai Quran, hadis. Itulah Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Baca hadis apa saja Muhammadmu itu. Coba Iya. baca, buka Quran surat ke Al-Ahzab 37 coba. Itu dia kawinin menantu itu. Iya, hadisnya di mana? Baca sendiri. Di? Data jelas. Al-Ahzab. Iya, Al-Azhar 3. Jadi Apa kamu di situ? ini benar nih ya. Kamu inspirasi, kamu dendam sama saya, kamu nggak suka. Enggak, sama saya. kenapa di situ Al-Azhar 37 kenapa? Kabur lagi.